Baik, terima kasih pemirsa satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang spesial. Selamat datang Pak Bonggas. Terima kasih Pak Maruli. Pak Bonggas, pemirsa, Pak Bonggas adalah direktur dari Politician Academy. Ini bajunya cakep banget ini Pak Bonggas ini. Ini jangan ini, tapi ini bukan mencirikan. Ini sepertinya modelnya antara Gerindra dengan partai dengan PKS Pak. Bukan ya? Enggak. Kalau ini warna ini mensimbolkan bahwa kita bebas nilai, bebas warna politik. Gitu ya? Semua bisa. Jadi artinya gini Pak Bonggas, yang mau kita tanya sekalian kira-kira apa sih dibalik makna dari simbol ini? Kita kan baru-baru kita ini lagi baru selesai Piala Dunia nih, agak bulat nih. Kira-kira ini kemarin mengidolakan mana Pak Bonggas? Ya, kebetulan yang diidolakan menang. Gitu ya. Piala Dunia. Tapi kalau kita bicara simbol dari Politician Academy, seperti lingkaran itu artinya sinergis gitu ya, saling support gitu. Kemudian warna ini menandakan pluralis gitu, bahwa klien kita itu berasal dari warna-warna ini. Senang sekali kita pemirsa, ini cocok buat satukanindonesia.com karena satukanindonesia.com punya semangat walau kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Satukanindonesia.com mempersatukan Indonesia yang multi itu Pak Bonggas. Ternyata kita ada persesuaian Pak. Ini tadi saya lihat jangan-jangan ini partai politika ini ternyata tidak. Pak Bonggas kira-kira apa itu nih? Pemirsa kita datang nih Pak Bonggas ini adalah direktur daripada Direktur Eksekutif Politician Academy. Apa sih itu Pak Bonggas? Jadi Politician Academy itu konsultan politik. Yang kita tahu semua mungkin konsultan politik itu tugasnya salah satunya adalah membantu mendampingi para politisi maju di dalam pemilihan umum, apakah pileg, pilkada, pilpres, di situ. Tapi mungkin sedikit beda kami dengan yang lain adalah Politician Academy ini bukan hanya peduli dengan masalah mendampingi politisi, tapi memang kita punya kepedulian untuk memberikan literasi, baik literasi kepada masyarakat maupun literasi kepada politisinya. Karena politisi sebagai aktor penting di dalam sebuah negara atau pemerintahan, pertanyaannya adalah siapa yang mengajarkan dia untuk bisa menjadi seorang politisi yang baik. Ini kan hampir nggak ada. Sementara kalau kita lihat seperti Pak Maruli yang lawyer untuk bisa jadi lawyer itu kan sekolah hukum dulu. Untuk bisa jadi notaris tambah sekolah lagi. Untuk jadi orang yang hebat perlu lagi pengalaman. Nah ini yang kalau kita lihat siapa yang ngajarin politisi. Nah kami di sini berusaha juga untuk memberikan literasi ke bidang politik supaya politik Indonesia menjadi makin baik lagi. Jadi ini gambaran besar. Luar biasa, ternyata Politician Academy ini punya gagasan besar, punya visi besar, bagaimana juga melakukan pencerahan dan pencerdasan politik di Indonesia. Nah, tentunya menjalankan tujuannya adalah didasari dengan integritas, begitu Pak Bonggas ya. Ini ada kaitannya ini Pak Bonggas ternyata dengan politik ini. Nah, jadi ini berarti kita diskusi kita boleh dong kita bahas nih Pak Bonggas tentang masalah politik Pak Bonggas. Ini kan sekarang lagi dibahas nih perubahan adanya wacana perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka yang berlaku sejak 2009 sampai 2019 mau dirubah nih, mau jadi proporsional tertutup. Nah, kita tahu bersama dalam pemerintahan terakhir ini, 8 fraksi di DPR menyampaikan sikapnya untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan proporsional terbuka yang diamanatkan yang sudah diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 garis miring PUU garis datar angka Romawi 6 2008 diputuskan tanggal 28 Desember 2008.
berapa 3 Desember. Sekarang ini gimana nih dari politician akademi sebagai lembaga konsultan politik melihat kira-kira ini kan tentunya nggak bisa dipisahkan ini. Ya. Nah, gimana nih dari politician akademi untuk melihat wacana ini kira-kira dari perspektif demokrasi dan politik gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini lagi hangat pada waktu betul. Kita berdiskusi masalah ini. Paling tidak kalau kami melihat itu ada 3 poin di dalam konteks wacana dan diskusi ini. Yang pertama konteks institusi, yang kedua adalah konteks timing atau waktu, dan yang ketiga adalah konteks dampak dari kedua sistem itu. Baik. Yang pertama mengenai institusi. Jadi institusi ini ada beberapa yang saya mau sorot. Yang pertama adalah KPU. Nah, ini kan ramainya pertama kali karena Ketua KPU yang membicarakan ini. Iya, betul. Dan kemudian forum yang katanya Ketua KPU berusaha untuk mengingatkan itu dituduh seolah mau mengarahkan KPU ini kepada sistem proporsional tertutup dengan adanya anjuran kalau gitu caleg-caleg jangan dulu sebar-sebar pasang-pasang baliho branding dan lain sebagainya gitu. Yang menurut saya kalau udah sampai ke situ ini agak melewati kapasitas seorang institusi penyelenggara pemilu yang dia harusnya hanya melaksanakan saja. Jadi ya saya usul sih KPU udah fokus saja di situ ya. Itu institusi pertama. Institusi kedua tentu saja MK. MK kita lihat saya kemarin mendapat sedikit bocoran Pak Maruli mungkin di sini lebih paham untuk diuji bahwa itu sistem proporsional terbuka itu inkonstitusional atau tidak. Nah ini permasalahannya kan sebelumnya di 2008 maupun 2015 itu pernah dimunculkan di MK juga, pernah ada JR juga, judicial review juga. Nah pertanyaannya kalau sudah pernah diputuskan kenapa ini dimunculkan lagi dan diterima gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan, apalagi konteksnya MK tidak berhak untuk memutuskan itu sistem proporsional terbuka atau tertutup. Karena ini adalah proses di DPR. Proses politik yang ada di DPR. Bukan semata-mata proses hukum saja. Itu dari MK. Nah, kemudian dari partai politiknya tentu saja partai politiknya terkaget-kaget bahwa ada seperti ini dan kemudian mereka bereaksi semua dan hasilnya tadi 8-1 gitu ya. Nah, ini nanti akan jadi menarik kalau kita lihat skenario-nya gimana kalau akhirnya MK memutuskan untuk proporsional tertutup. Itu nanti akan kita bahas juga. Tapi saya mau bahas yang kedua. Yang kedua itu berkaitan dengan timing isu itu muncul. Saya nggak mengatakan isu itu tidak penting. Isu ini penting karena menurut saya baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, permasalahannya adalah membahasnya pada saat proses dan tahapan sudah dimulai. Menurut saya keliru, salah. Karena semua udah siap-siap. Ibarat kita lari kita udah sepertiga, udah setengah jalan, kemudian aturannya dirubah dan ini nggak fair. Jadi timing yang pas kalau menurut saya adalah pada waktu pemilu serentak selesai dilaksanakan, semua partai diminta untuk mengevaluasi proses ini dan kemudian membicarakan yang terbaik mana gitu ya, dengan membahas dua poin itu betul. Dalam konteks timing. Dan yang ketiga saya mau bicara juga dalam konteks dampak karena ini yang kemudian ada kelompok A dan kelompok B yang memihak kedua sistem ini. Mereka mengatakan permasalahannya dampak dari sistem proporsional terbuka adalah masalah politik uang. Nah, padahal ya yang namanya politik uang, kalaupun nanti sistem proporsional tertutup ini cuma berubah wujud saja. Yang terima elit politik. Kalau di proporsional terbuka mungkin yang terima adalah masyarakat. Tingkat istilahnya keunggulannya itu lebih banyak karena masyarakat yang menerima dibandingkan elit politik gitu. Itu kalau menurut saya itu dampak untuk politik uang. Kemudian konflik internal antar partai jadi semakin tinggi. Nah kalau menurut saya ini kan sebetulnya tinggal bagaimana partai mengatur itu. Sehingga kalau saya bilang debat antara proporsional terbuka maupun tertutup ini kuncinya semua ada di partai politik sebetulnya. Bagaimana mereka melakukan kaderisasi dan sebagainya. Kita tahan di poin itu ya. Ini menarik sekali. Pemirsa, ini luar biasa.
Ini tadi di awal kita sudah clear ya, kita sudah tanyakan sama Pak Bonggas. Pak Bonggas ini bukan partisan partai politik. Nah, jadi kenapa kita sampaikan? Nah, saya tadi dosen. Ya, jadi tadi pemirsa Pak Bonggas sudah menyampaikan ini dari pandangan kelompok yang independen, kelompok konsultan yang independen yang tidak berpihak ke salah satu partai politik dalam memberikan tanggapan terkait dengan adanya pro kontra antara yang menghendaki dirubahnya sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang saat ini diajukan oleh beberapa orang ke Mahkamah Konstitusi. Pak Bonggas tadi sudah mengingatkan pemirsa, Pak Bonggas mengatakan ini KPU jangan bermain api, artinya KPU biarkanlah fokus menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Artinya tetap saja ya didukung demokrasi kita. Lalu MK juga sebagai lembaga pengawal konstitusi, tadi diingatkan oleh Pak Bonggas, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi, ya tentunya semuanya berharap dan mengingatkan jangan sampai kiranya MK ini bermain-main menyimpang dari fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi, di mana konstitusi kita sudah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu gitu ya Pak Bonggas ya, penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung umum bebas. Jadi dan juga diterjemahkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 168 ayat 2 itu ya pemilu dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dan azasnya. Begitu Pak Bonggas ya. Jadi memang tadi Pak Bonggas menyampaikan dari pemirsa, dari politician akademi, ini kelompok profesional, kelompok independen, paling tidak mewakili rakyat, banyak rakyat ini, yaitu bahwa memang ada keinginan bahwa silakanlah rakyat itu diberikan kedaulatannya tanpa dikebiri, kan begitu Pak Bonggas ya? Ya, tanpa dikebiri, tanpa harus. Nah, lalu tadi Pak Bonggas tadi menyampaikan, nanti ada kajian kita Pak Bonggas, kelompok orang yang mengatakan bahwa kelompok yang menghendaki dilakukannya proporsional tertutup itu seolah-olah manfaatnya ini penyederhanaan pemilu, menghendaki legitimasi partai politik, seolah-olah tidak ada yang muncul itu adalah jadi artis-artis, kan begitu bahasanya kan nah artinya ini kelompok tertutup itu tidak menghendaki orang-orang yang populer di masyarakat, orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan yang dikenal oleh masyarakat. Nah, terus tadi dampaknya Pak Bonggas menyatakan bahwa kira-kira ini kan sesuatu terkait dengan soal money politik ini. Sepertinya Pak Bonggas memberikan sebuah statement bahwa di dalam pemilu itu seolah-olah memang tidak terhindarkan yang namanya money politik. Kira-kira begitu maksudnya atau bagaimana Pak Bonggas? Ya betul. Jadi politik uang, money politik, vote buying ini memang menjadi masalah di kita, dan yang membuat masalah siapa? Ya ini kayak telur sama ayam, mana dulu gitu ya. Kalau politisi akan mengatakan kenapa saya pakai politik uang? Karena masyarakat. Masyarakat itu pragmatis sekali. Masyarakat kalau kita turun mana uang transport, uang ini, uang itu segala macam ya. Itu versi politisi. Kalau kita tanya masyarakat akan bilang ini salah politisi, karena dari awal dia nggak mau turun, dia nggak mau menjual program, dia nggak mau mempromosikan diri dengan baik. Caranya mempromosikan dengan bagi-bagi duit. Nah, kalau udah kayak gini kan kita ini mana yang duluan, mana yang ini ya. Jadi saling menyalahkan. Nah, kalau menurut saya oke lah, ini sudah ada ekses. Cuman kan permasalahannya bagaimana kita meliterasi masyarakat untuk kemudian tidak mudah memberikan haknya dengan harga yang 100.000, 200.000, 300.000, karena ini adalah nasib daerah, ini adalah nasib bangsa secara keseluruhan gitu ya. Jadi itu. Nah, politisinya pun menurut saya harus diliterasi bagaimana cara untuk berpolitik dengan cerdas ya, bukan yang cuma bekerja di ujung-ujung mau pemilu baru jual diri, baru promosi dan lain-lain gitu ya. Jadi saya yakin kalau kedua belah pihak ini kemudian diliterasi dengan baik, kemudian regulasi dan monitoring dan evaluasinya dilakukan dengan ketat, saya yakin kita bisa menghindari ini gitu ya. Tapi sekarang masalahnya itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah politik uang itu dengan sistem proporsional tertutup bisa
bisa dihentikan atau dihindari. Menurut saya tidak, Pak. Menurut saya tidak, karena mental dan mindsetnya dari awal udah seperti ini. Jadi ini cuma mengubah bentuk transformasi saja dari yang mendapatkan masyarakat luas ke yang dapat ke elit-elit politik. Tapi esensi sebenarnya yang saya mau katakan, dengan sistem proporsional terbuka, itu kedaulatan atau hak memilihnya itu berada di masyarakat. Karena ini kenal kunci nih. Betul, karena dia kenal dengan wakil-wakilnya yang turun mereka tahu, dan caleg-caleg itu akan melakukan sesuatu investasi sosial kalau mereka mau dipilih. Mereka pasti akan turun, mereka akan mendengarkan aspirasi, kan harusnya seperti itu. Sedangkan kalau dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, kan memilihnya partai. Nah, partai kemudian mengurutkan orang-orang berdasarkan ini kadernya yang terbaik, ini kader kedua, kader ketiga, kader keempat. Jadi demokratisasi untuk caleg-caleg ini menjadi lebih kecil. Bahwa betul sistem kaderisasi mungkin bisa menjadi lebih kuat di sistem proporsional tertutup, tapi memberikan batasan atau limit kepada masyarakat untuk kemudian memilih calon-calonnya yang tepat. Itu yang saya mau katakan. Ya, luar biasa pemirsa. Ini saya Maruli dari satukannews.com menegaskan kembali yang disampaikan oleh Pak Bonggas, bahwa esensi daripada pemilihan umum itu adalah yang disampaikan Pak Bonggas tadi adalah rakyat itu diberikan kedaulatan sepenuhnya untuk memilih dan untuk memilih pemimpinnya, baik itu untuk eksekutif maupun untuk legislatif. Begitu Pak Bonggas ya. Nah, menurut Pak ini sedikit nih menyimpang nih Pak Bonggas. Kalau seandainya ini dipaksakan nih, nah seolah ini kan kita belum tahu nih arusnya nih. Nah, namanya kita 17 Januari baru mulai sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau dipaksakan nih, karena ini kan kita nggak tahu, power ini luar biasa misalnya. Walau satu fraksi yang tidak menolak, yang tidak setuju untuk tetap mempertahankan digunakannya proporsional terbuka. Nah, kalau misalnya dipaksakan misalnya ada di sini aspek pelanggaran hak asasi manusia nggak? Kalau misalnya nggak jadi proporsional tertutup, menurut Pak Bonggas ini? Sedikit kita. Saya kalau melihat dampak politiknya ini akan besar sekali. Dampaknya ya? Iya, dampak politiknya. Yang pertama, caleg-caleg yang sudah turun atau mau turun atau kemudian mempromosikan dirinya, kemudian terutama mereka yang kader-kader baru gitu ya, itu akan lemes. Mereka ya udah nggak berhenti, nggak mau melakukan apa-apa karena semuanya ditentukan oleh partai politik gitu ya. Proses bargaining, proses memasukkan mereka ke dalam nomor urut itu menjadi tertutup kemudian, karena itu jadi wewenang dari partai politik gitu ya. Nah, kemudian masyarakat pun juga menurut saya nggak akan terlalu semangat lagi. Nggak semangat ya, Pak? Nggak akan semangat lagi karena sudah terbiasa dengan sistem bahwa kita harus lihat track record orangnya, kita harus lihat integritas orangnya, kita harus lihat kualifikasi orangnya. Tapi kemudian ini orangnya siapa yang kita pilih? Kalau kita coblos partai itu belum tentu orang yang kita inginkan, yang betul-betul bisa mendengarkan kami, mengetahui aspirasi kami yang sudah bekerja duluan. Jangan-jangan bukan dia yang terpilih. Yang terpilih misalnya kalau DPR RI bukan dari daerah kita, orang Jakarta yang terpilih, elit politik di Jakarta yang terpilih. Nah, itu yang saya lihat dampaknya, karena kita udah setengah permainan, kita udah tinggal setahun plus 1 bulan lagi mau menjalankan ini. Jadi kalau menurut saya sudahlah, kalau termasuk sebagai konstituen politik, kalau menurut saya ini nggak fair kalau menjegal atau kemudian mengganti sistem di saat sekarang ini udah injury time kalau menurut saya. Ya walaupun pencoblosannya belum, tapi semua udah berproses, partai politik udah melakukan penjaringan, udah melakukan penyaringan, berarti kan mereka harus rombak lagi semua proses itu. Nah, ini ternyata ada poinnya yang cukup esensial, dan ini erat kaitannya dengan nilai hak asasi manusia, di mana pemilih atau rakyat itu diberikan hak sepenuhnya untuk memilih pemimpinnya. Sementara manakala dengan modus di menjelang pemilihan ini, tahun politik ini akan misalnya dibelokkan, dirubah menjadi sistem proporsional tertutup, itu adalah sesuatu yang tidak fair. Adalah juga terkait dengan bahwa
ya ada pengiberian lah kepada hak-hak rakyat. Nah, kan begitu ini Pak Bonggas ini. Nah, mudah-mudahan pemirsa satukan.indonesia.com dimanapun berada, ini adalah bagian daripada pencerahan dan pencerdasan kepada kita semua anak bangsa yang cinta Indonesia, yang cinta NKRI, yang cinta persatuan, yang cinta demokrasi. Kan begitu Pak Bonggas ya. Kita cinta demokrasi, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak nih, ya pihak nih kita nggak tahu nih kan, oknum atau apa ya kan, karena ada bahasa yang mengatakan seolah-olah berdasarkan hasil penelitiannya katanya di salah satu universitas bahwa proporsional terbuka itu adalah wujud daripada liberalisasi politik yang mendorong menjadi partai-partai itu menjadi ya menciptakan dampak-dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik. Nah, begitu itu bahasanya. Nah, mudah-mudahan ini bukan hanya alibi semata untuk menggolkan target dan kepentingan daripada sepakat. Nah, Pak Bonggas ini sebagai lembaga konsultan politik, ini kan ikhtiar kita semua tetap kedaulatan rakyat diberikanlah sepenuhnya kepada rakyat, silakan rakyat menggunakan hak politiknya. Nah, Politician Academy sebagai lembaga konsultan politik, apa kira-kira, apakah ada peluang misalnya ada peluang apa yang dilihat, misalnya jika dengan misalnya nih kita sih menangkap bahwa memang Politician Academy berpandangan bahwa ya silahkan mari kita dukung penyelenggaraan pemilu secara terbuka, ya proporsional terbuka. Kan begitu ini. Nah, Politician Academy sebagai lembaga konsultan politik kira-kira untuk 2024 kira-kira peluang apa yang menjadi yang ada di hadapan mata bagi Politician Academy? Sebetulnya ini kalau mau jujur atas nama konsultan politik pasti semua lebih senang dengan sistem proporsional terbuka, karena mereka yang menjadi calon legislatif itu kan semua calon klien semua. Iya, calon klien ya. Ya, pemirsa, teman-teman yang mau jadi caleg atau menjadi kepala daerah, karena jangan lupa Pak Bonggas, November 2024 itu adalah pilkada. Pilkada banyak sekali, ratusan. Nah, jadi pemirsa, ini di hadapan kita lembaga politik, politician akademisi yang sudah teruji. Nanti Pak Bonggas silakan dielaborasi pengalamannya untuk bisa memberikan edukasi sekaligus juga memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Politician Academy. Peluangnya gimana, Pak? Kalau sistem proporsional terbuka pasti peluangnya besar sekali. Ini catatan kita di 2019. Dari total sekitar 20.000 kursi yang tersedia di seluruh Indonesia, mulai dari DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, itu ada 20 kursi yang tersedia. Nah, berapa orang yang mau menjadi anggota legislatif? Itu total ada 246.000. Nah, 246.000 ini kan orang yang ingin masuk menjadi anggota legislatif gitu ya. Nah, menurut saya menjadi politisi atau menjadi anggota legislatif ini bukan sesuatu yang mudah dan remeh-temeh kalau menurut saya. Anda punya modal uang berapapun mungkin bisa, tapi belum tentu juga bisa jadi. Dan kalaupun jadi, apakah Anda bisa jadi anggota dewan yang benar? Oleh karena itu di Politician Academy kami bukan hanya mendampingi mereka untuk bisa menang, tapi kami bekali mereka dengan knowledge, mindset, dan ethics politik yang cukup. Terutama kalau Pak Maruli pernah dengar ya, kami punya pengalaman di mana mereka kemudian terpilih, tapi begitu mereka kemudian dilantik, mereka tidak tahu tugas fungsi legislasi itu apa. Mereka nggak tahu bagaimana buat perda, bagaimana fungsi budgeting gimana. Ini kan menyedihkan. Di saat orang lain yang lebih banyak berkompetensi, punya kemampuan dan kapasitas, tapi tidak terpilih. Nah, sementara mereka yang karena punya uang, karena punya kedekatan dengan elit, karena pakai cara yang salah dan kemudian bisa menang, akhirnya menduduki jabatan-jabatan seperti itu. Nah, disinilah kami sebagai konsultan politik, terutama di Politician Academy, melihat peluang itu untuk bisa mencerdaskan masyarakat dan mencerdaskan politisinya juga. Oleh karena itu, kalau teman-teman pemirsa lihat, kami
punya program di YouTube. Kami punya YouTube channel juga, sama seperti Satukan Indonesia. Ya, Politician Academy pemirsa punya saluran channel YouTube Politician Academy. Ya, silakan di subscribe, dibuka dan di like, dan bertanya lebih jauh lebih lanjut, berkolaborasi, silahkan di searching YouTube Politician Academy. Ya, di situ kami menjelaskan tips, strategi, memberikan mindset secara free, karena di YouTube free ini untuk mereka yang mau maju. Karena kami percaya proses politik ini akan menjadi semakin baik kalau makin banyak orang-orang baik masuk ke dalam politik. Ya, politik itu nggak baik atau nggak buruk, gitu. Karena politik itu adalah instrumen. Yang membuat instrumen ini menjadi baik adalah mereka yang ada di belakangnya. Kalau kita orang baik masuk ke politik, pasti proses politiknya akan menjadi baik. Itu kurang lebihnya, sehingga kita ada YouTube channel, kemudian kita ada training-training, Pak. 100 parlemen muda misalnya, gitu ya. Kemudian kita juga rajin keliling daerah, bikin seminar-seminar dan diskusi publik mengenai konteks pemenangan legislatif dan eksekutif itu bagaimana caranya. Dan kami mengajarkan cara yang elegan untuk menang. Orang selalu berpikir ini aneh sekali ya. Saya pernah datang ke sebuah partai politik besar, di mana dia mengajarkan caleg-calegnya untuk menang. Kemudian yang diajarkan adalah bagaimana cara money politik. Ini kan menurut saya kok lembaga yang seharusnya menciptakan pemimpin-pemimpin dan elit politik yang cerdas dan baik, kemudian mengajarkan metode yang salah. Nah, ini yang kita gugat sebetulnya dengan kita buat macam-macam literasi politik kepada pemerintah dan kepada masyarakat dan para politisi itu. Jadi itu upaya. Jadi kami melihat banyak peluang yang kita bisa lakukan, tapi tentu saja Politician Academy nggak bisa sendiri. Kami butuh juga, makanya kenapa di sini kita kolaborasi dengan Satukan Indonesia, dengan teman-teman di daerah. Minggu lalu saya setelah Natal kita bikin forum bersama PMKRI, sebelumnya dengan Muhammadiyah, karena kita mau menyebarkan ini bahwa Anda bisa masuk ke panggung politik dengan cara yang elegan dan baik juga. Itu yang mungkin membedakan kami dengan yang lain. Baik, gitu. Ternyata pemirsa Politician Academy banyak nih yang bisa dikolaborasikan dengan pemirsa tanpa melihat misalnya dari aspek financingnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Bonggas, melakukan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, PMKRI dan lembaga organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ini kan tentunya ini bagian daripada pengabdian Politician Academy. Selain itu, bagi Anda pemirsa yang berkeinginan untuk bagaimana kelak menjadi pertama menjadi caleg yang terpilih dan kelak terpilih menjadi anggota legislatif yang handal, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional, dan juga menjadi kepala daerah yang tentunya yang aspiratif dan tentunya akomodatif untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga politis, lembaga konsultan politik, Politician Academy tempatnya untuk berlabuh, menjadikannya sebagai mitra untuk mencapai target. Pak Bonggas, ini masih sedikit kembali kita ke konteks sebelum nanti di closing statementnya. Kemarin kan ini nanti silakan Pak Bonggas memberikan tanggapan. Nah, terkait dengan 8 fraksi yang menyampaikan sikap untuk menolak perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, itu 8 fraksi. Nah, kecuali di DPR itu kan ada 9 fraksi, kecuali fraksi PDI Perjuangan. Nah, dibalik daripada ketidakbersedianya fraksi PDIP itu, ternyata ada pernyataan yang dimuat oleh beberapa media, dan termasuk juga berita yang dilansir oleh Satukan Indonesia.com dalam ulasannya kemarin. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan begini. Ini yang dimuat di beberapa media. Silakan nanti Pak Bonggas menanggapinya seperti apa. Ini pernyataan Sekjen PDIP Hasto. Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia.
di mana liberasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dan segala cara, kata Hasto. Ternyata ini adalah sinyal bahwa termasuk fraksi PDIP adalah yang berkeinginan untuk merubah sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Apa tanggapan Pak Bonggas sebagai Direktur Eksekutif Politician Academy terhadap pernyataan dan sikap yang disampaikan oleh baik fraksi PDIP di DPR maupun sekjennya atau legislatif tersebut? Ya, artinya kalau saya melihat, saya nggak akan menyalahkan pendapat itu, gitu ya, karena kalau ini berdasarkan hasil penelitian kan kita perlu dengarkan secara utuh dulu penelitian yang mana. Tapi itu kan adalah pendapat satu partai politik atau dalam hal ini mungkin sekjennya lah kita sebutkan. Kita kan perlu mendengarkan yang lain juga, gitu ya. Jadi kalau menurut saya sah-sah aja ini dikemukakan. Mari diskusikan bersama nih semua komponen bangsa termasuk partai-partai politik mengenai sistem politik yang dilakukan selama ini, gitu ya. Jadi kita evaluasi saja. Saya mau garis bawahi bahwa sistem proporsional tertutup punya kelebihan-kelebihan juga. Ya, kelebihannya salah satunya tadi proses pemilunya menjadi lebih sederhana, gitu ya. Yang kemarin kan korbannya sampai 900 orang tumbang, gitu ya, di 2019 kemarin. Nah, ini kan juga perlu kita hindari, gitu ya. Kemudian keunggulan yang lain adalah sebetulnya sistem proporsional tertutup ini lebih bisa melindungi minoritas dan keterwakilan perempuan. Selama ini kan keterwakilan perempuan kita bilang 30%, tapi kenyataannya di DPR itu tidak bisa. Nah, kalau dengan sistem proporsional tertutup di mana wewenang dan otoritas diberikan kepada partai politik untuk menentukan, dia langsung bisa mengunci. Kalau ada 3 kursi, ya kursi ketiganya perempuan. Seperti itu misalnya. Jadi sistem ini juga punya kelebihan di samping kekurangannya yang lain, gitu. Sama juga dengan sistem proporsional terbuka juga nggak selalu lebihnya banyak, gitu ya, karena tadi kemudian masyarakat, karena kedaulatan diberikan kepada masyarakat kesannya jadi overpower. Nah, dan ini juga tidak baik juga, gitu ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya memang baiknya semua komponen bangsa membicarakan nanti setelah pemilu, melakukan evaluasi setelah 10 tahun atau 15 tahun terakhir, itu cara-cara yang dilakukan itu gimana? Adakah caranya nggak kutub utara atau kutub selatan, tapi ada nggak cara yang bisa memoderasi, yang bisa menutup kekurangan-kekurangan itu? Misalnya sistem electoral vote, ya, electronic vote, ya, e-vote, ya, itu adalah sistem yang bisa menyederhanakan proses rekap, kemudian menghitung suara itu simpel sekali, ya, seperti kayak di negara-negara modern, ya, demokrasi modern seperti Amerika, Australia, Inggris. Itu hasil diketahui cuma dalam hitungan jam. Ya. Ini kan mempermudah proses, gitu ya. Nah, cuma bagaimana membuat sistem yang tadi e-vote tadi, electronic voting itu bisa kemudian berintegritas dan dipercaya oleh orang, itu yang kemudian didiskusikan dan dibicarakan bersama. Kemudian tadi misalnya sistem masalah politik uang. Politik uang ini kan sebetulnya dasar hukumnya udah jelas, ya. Penerima maupun yang memberi akan dapat hukuman dan kepesertaannya dia sebagai caleg itu bisa dihapuskan, gitu ya, kalau misalnya terbukti bersalah. Cuma pertanyaannya sekarang sudah ada dasar hukumnya, proses pelaksanaan dan kontrolnya seperti apa? Nah, menurut saya kita masih lemah di sini, sehingga yang namanya politik uang itu susah sekali dibuktikan, gitu ya. Padahal terjadi di mana-mana. Nah, ini kan berarti perlu pembenahan di sektor hukum dalam konteks bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap aksi-aksi yang melanggar hukum tersebut. Gitu. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya terima saja apa yang dikatakan oleh Mas Hasto, karena memang to some extent itu benar, gitu ya. Oligarki, pertanyaan yang lain sebetulnya emang kalau sistem proporsional tertutup yang namanya oligarki nggak ada.
justru makin besar. Ya, cuman kan ini belum diteliti gitu ya. Nah ini mari kita bicarakan bersama, ajak bicara LIPI, BRIN, CSIS, semua anak bangsa untuk menentukan kira-kira bentuk pemilu yang terbaik seperti apa. Itu kalau dari usul saya itu mungkin lebih objektif gitu ya. Ya. Nah, ini terakhir yang kedua. Pak Ponggas, ya. Apakah seruan atau roh yang disampaikan oleh seorang sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto itu sudah menjadi kebutuhan kita saat ini dalam hal, karena tadi kan untuk memenuhi, tadi Pak Ponggas kan menyampaikan itu ada kelebihannya termasuk untuk menjamin keterwakilan atau kelompok minoritas. Apakah sistem yang mau ditawarkan dengan apa yang diinginkan oleh fraksi PDIP dengan yang disampaikan Mas Hasto itu sudah menjadi kebutuhan saat ini, kebutuhan bangsa kita dalam hal berdemokrasi? Ya, kalau titik ini menurut saya timingnya nggak tepat. Nggak tepat. Timingnya nggak tepat. Kalau nanti mau dibicarakan berikutnya dalam 2029 silahkan gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang nggak pada tempatnya. Dan kalau menurut saya sebetulnya dari PDI Perjuangan sendiri kan sebetulnya udah mengajukan ini di dalam pembicaraan internal mereka gitu ya. Jadi sebetulnya ini kesepakatan internal mereka gitu ya. Tapi ya sekali lagi kalau kita mau sampai diketok palu kan, kalau satu partai aja kan nggak cukup gitu ya untuk menyetujui sebuah undang-undang gitu ya. Jadi PDI Perjuangan Mas Hasto perlu meyakinkan lebih banyak orang gitu, dan meyakinkan di waktu sekarang ini bukan waktu yang tepat ya. Menurut saya akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Lebih baik udah fokus ke proses kita melanjutkan sampai 2024. Dan saya yakin juga PDI Perjuangan juga sudah sangat mempersiapkan hal itu gitu ya. Sebagai partai pemenang pasti mereka udah mempersiapkan semua infrastruktur politik. Apakah ini menurut Pak Ponggas hanya cek ombak aja dari PDIP-nya atau bagaimana terkait dengan pemilu presiden dan penetapan capres? Ya bisa jadi ya, karena di dalam politik kan hal itu normal-normal saja ya, cek ombak gitu ya, ngecek reaksi masyarakat, respon masyarakat seperti apa gitu ya. Nah yang saya kemarin sempat berpikir, bagaimana kalau misalnya di judicial review akhirnya diketok sistem proporsional tertutup ya. Itu kan menarik ya, artinya kan MK nggak mendengarkan fraksi gitu ya, kemudian proses selanjutnya nanti gimana gitu ya, sementara semua sudah berjalan. Saya yakin nanti ujungnya ya seperti Perpu kemarin ya. Perpu Cipta Kerja ya. Kalau di oleh MK kemudian baliknya ke presiden. Saya yakin nanti kalau proporsional tertutup akhirnya ini kalau kita berandai-andai ya. Saya nggak menginginkan itu. Ya. Tapi kalau berandai-andai itu diketok gitu ya, saya yakin 8 partai ini akan menekan presiden. Ya. Untuk membuat supaya kembali lagi pada proporsional terbuka, dan saya pikir itu akan mengakibatkan instabilitas politik yang tidak perlu ya, karena akhirnya kita akan hiruk pikuk lagi secara politik gitu ya, dan kemudian tidak fokus dengan masalah-masalah dan problem dari masyarakat gitu. Gitu. Baik Pak Ponggas, terima kasih. Ini pemirsa kita akan ulas lagi nanti sesi berikutnya. Kita pada kesempatan ini kita minta kesediaan Pak Ponggas untuk sesi di lain kesempatan. Ini kan tadi sudah sedikit menyinggung, ini bagian dari cek ombak dalam pencapresan, karena sampai sekarang belum ada di luar Partai Nasdem yang mendeklarasikan calon presidennya adalah Anies Baswedan. Nah, partai-partai parlemen itu termasuk partai besar, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum menetapkan, mendeklarasikan secara kelembagaan capresnya. Nanti kita akan ulas di sesi lain. Apakah ini bagian daripada untuk menggait ke sana, untuk menggait, karena ini kan tadi Pak Ponggas mengatakan ini adalah ada kemungkinan ini bagian dari cek ombak untuk partai-partai lain dalam menentukan capres. Pak, itu nanti di sesi lain. Terakhir Pak Ponggas, ini masuk di closing statement Pak Ponggas tadi sudah menyampaikan bahwa memang politisi akademi adalah termasuk yang mendukung terwujudnya demokrasi di Indonesia secara langsung, demokrasi tanpa dikurangi sedikit pun. Nah,
Terkait dengan pembicaraan kita ini, apa yang mungkin closing statement dari Pak Bonggas mengenai isu yang kita bahas? Ya, saya pikir kunci dari semua ini ya, apakah itu nanti sistemnya proporsional terbuka, tertutup, apapun yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat, yang diputuskan oleh para elit politik, kita mesti ingat satu, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, itu harus menjadi nafas dari demokrasi kita ke depannya. Jadi jangan mundur lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebetulnya sebuah alarm untuk mengingatkan partai politik kembali tentang pentingnya mereka melakukan kaderisasi, pentingnya mereka melakukan proses-proses politik internal, sehingga kader-kader mereka bukan hanya kader yang secara elit politik itu mahir, tapi mereka juga harus populer di masyarakat. Ini demokrasi, gitu ya. Di demokrasi suara ada di tangan masyarakat. Gitu. Oleh karena itu, ini merupakan alarm bagi para partai politik untuk melakukan reformasi. Jangan aktif dan sibuk-sibuknya cuma di ujung-ujung aja, pada mau pemilu rame-rame, tapi setelah pemilu kemudian diam, nggak melakukan apa-apa. Ini untuk semua partai politik ya, kita lihat ini kan polanya selalu terjadi seperti ini gitu ya. Jadi berilah proses kaderisasi yang baik ya, transparan, jangan cuma karena geng, satu keluarga kemudian itu saja yang dipikirkan. Kemudian berikan literasi politik yang cerdas kepada masyarakat. Anda para elit politik di masa demokrasi ini track recordnya udah jelas ya, kalau Anda pelin-pelan dan lain-lain itu masyarakat bisa lihat. Dan teman-teman di partai politik itu mempunyai kewajiban untuk memberikan literasi yang cerdas kepada masyarakat. Jangan cuma menyalahkan masyarakat, sementara masalahnya ada di perilaku elit-elit atau etalase dari partai politik ini sendiri. Baik, mungkin itu untuk penutup dari saya. Baik, terima kasih Pak Bonggas. Ini cukup menarik dan tentunya paling tidak kita menjalankan peran kita. Kita satukanindonesia.com sebagai sarana edukasi, satukanindonesia.com yang telah terverifikasi sebagai media di Dewan Pers tentunya punya tanggung jawab moral. Nah, kesempatan yang luar biasa ini kita gunakan. Satukanindonesia.com bersama dengan Pak Bonggas, Direktur Eksekutif Politician Academy, telah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang cukup bernas berkaitan dengan isu yang sangat menarik dan sensitif saat ini berkaitan dengan pemilu. Karena tahun ini tentunya sudah menjadi tahun pemilu, tahun politik menjelang pemilu 2024. Pemirsa, kita cukupkan diskusi kita dengan Pak Bonggas dari Direktur Politician Academy. Undur diri dari hadapan Ibu Bapak sekalian. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air putih dulu. Terima kasih Pak Bonggas. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ya.